Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali lagi di dalam majelis ilmu di Madrasah Jami Al-Muhajirin, yang ini merupakan pelajaran kembali tentang Ramadan. Insya Allah kita punya 2 pertemuan terakhir sebelum libur menjelang Lebaran, ya, sekarang dan besok, ya. Tema kita tentang mutiara Ramadan, di mana dalam kitab Majalis Syahri Ramadan "20 hari Ramadan telah meninggalkan kita", ya, gitu. Sial. Jadi 20 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Beliau mengatakan 10 hari terakhir adalah bagian yang paling utama di dalam bulan Ramadan, ya. Sebentar, ya, ada panggilan. Ya, kembali lagi, ya. Ya, kayaknya tadi merespon untuk sementara di pause, ya. Ada panggilan. Oke. Kembali tadi temanya 20 hari Ramadan telah meninggalkan kita. Tadi judul lainnya. Sepuluh hari terakhir adalah bagian yang paling utama di dalam bulan Ramadan. Nabi mengkhususkan 10 hari ini untuk melakukan amalan mulia, karena hari-hari ini merupakan penutup bulan. Malam-malam dimerdekakan dari api neraka, ya. Nah, saja di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengambil hadis yang lemah, ya, tentang pembagian Ramadan, di antaranya menjadi 3, ya. 10 hari pertama adalah rahmah, yang kedua adalah maghfirah, yang ketiga 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari api neraka. Cuman ini lemah, ya. Dan diharapkan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan memanjangkan berdiri, ruku, dan sujud di dalamnya. Nah, ini beliau bergadang di mayoritas malamnya, atau bergadang sepanjang malam untuk beribadah kepada Allah, bukan sibuk dengan kabar tidak jelas, tertawa, atau membuang waktu untuk yang tidak bermanfaat, ya. Kata Syekh Shalih, ada 2 penjelasan terkait menghidupkan malam, ya. Ihyaul Layl, ya, yaitu tidak tidur lebih dari separuh malam, itu yang pertama, ya. Dan pendapat yang kedua adalah
tidak tidur sepanjang malam. Ya. Maksud Nabi tidak tidur lebih dari separuh malam itu beliau tidak tidur dan digunakan untuk sholat saja. Sedangkan kalau yang tidak tidur sepanjang malam itu beliau gunakan untuk sholat dan ibadah lainnya. Menimbang hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah sholat semalam suntuk. Jadi ini aktivitas Nabi ya di 10 hari yang terakhir ya. Artinya di hadis yang lain juga kan dikatakan mengacangkan mizaroh ya, ikat pinggangnya ya atau sarungnya. Terus membangunkan keluarganya ya. Jadi gerecep lah gitu, gerecep di 10 hari yang terakhir ya. Sekarang lesu gitu ya, lesu di 10 yang terakhir. Sekarang sudah berapa baris di tarawih? 2 baris masih mending ya. Jadi masihnya masih ya 5 baris lah gitu ya. Sampai ke atasnya, pengen di atas ada 2 barisnya. Masih mending lah gitu. Saya ada 2 baris. Terus untuk perempuan ibu-ibu ya paling ya baris di atas ada ya berapa orang. Jadi lesu gitu ya gitu. Nu ngaji naga lesu gitu ya. Nu ngaji perege duaan lesu gitu. Tuh kumahanya itu. Ingin meraih keutamaan kemuliaan Lailatul Qadar ya. Wah. Da aslina harus meninggalkan dunia. Aslina gitu. Ya aslina mah ya 10 hari inilah mulai dari sekarang gitu ya. Nginep ya 10 hari itikaf gitu ya. Keluar ya. Gitu. Meninggalkan dunia aslina. Ya dah itulah. Sini juga belum banyak terlaksana. Palingnya beberapa orang yang datang gitu ya. Dan memang tidak disegerakan kajian atau kegiatan ya itikaf ya 10 hari terakhir ya. Termasuk juga di beberapa masjid di sini belum ya. Tapi ada beberapa masjid ya 10 hari terakhir itu full ya. Dari malam, paginya, siangnya juga full ya. Jadi tak ada celah untuk keluar ibadah gitu ya. Terus juga tentunya di mana lebih lama juga sholatnya ya. Ini ya apalagi nih musimnya lagi hujan lagi sekarang ya. Kemarin ada kemarau gitu ya, seberapa dinten gitu ya, hujan gitu ya. Sekarang sudah hujan lagi gitu ya. Nah, sehingga hujan punya ya gitu. Hujan. Ujiannya gitu kan. Apalagi kalau jauh gitunya etikal. Ya kesempatan gitunya. Tapi mengajak keluarganya untuk gitu. Nyalir awe gitunya. Tinggalkan keluargana gitu ya. Kita ajak ya gitu. Beliau lama sholatnya ya. Bahkan bergadang ya. Di antara kekhususan 10 malam terakhir adalah
kebiasaan Nabi membangunkan keluarga tuh, baik yang dewasa maupun kecil yang sudah mampu sholat. Sepatutnya seorang muslim membangunkan keluarganya, termasuk anak-anaknya, untuk sholat bersama kaum muslimin dan turut serta dalam melaksanakan ibadah supaya mendapatkan pahala dari Allah. Adapun mayoritas orang di zaman ini tidak peduli dengan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang kepala keluarga tidak peduli dengan anak-anak laki-lakinya yang keluyuran di jalan, insya Allah. Begitu juga dengan anak perempuan dan istri, adek, yang menghabiskan waktunya untuk pergi ke mall. Beli baju kan? Ayo nama, kami zaman itikaf kan enak bisa online ya, saya kirim online ya. Tapi jangan ke masjid penuh ke baju. Ya mak, kadang memang berat menjadi kepala keluarga. Dan campur baur ya perempuan dengan laki-laki ya, kan gitu ya. Nah, kebanyakan tidak peduli ya gitu. Walaupun sudah ngaji juga ya tidak peduli, anggar we putra putrinya digituin ya. Insya Allah. Di mana kepeduliannya ya? Seorang muslim yang menjadi kepala rumah tangga wajib menjaga keluarganya, baik yang laki-laki maupun perempuan, baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini harus lebih peduli. Khususan lain dalam 10 malam terakhir adalah kebiasaan beliau beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid di waktu malam dan siang, tidak keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan yang darurat atau mendesak. Dan itu juga seperlunya ya, secukupnya. Beliau menjauhi para sahabatnya untuk sementara waktu agar tidak terganggu dan bisa konsentrasi fokus ya, dalam beribadah. Ya. Dan itikaf itu ya yang paling dipilih oleh Syekh Shalih Al Fauzan adalah tidak ada waktu minimal untuk itikaf. Beliau mengatakan bahwa orang yang tidak dapat iktikaf 10 hari, 10 malam, maka ya walaupun sebentar ya itu iktikaf, kata beliau. Ini menunjukkan pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih, tidak ada batas iktikaf dan termasuk jumhur ulama ya. Asalkan sudah bisa berdiam diri di masjid itu iktikaf. Aman. Gitu ya. Berapa menit? Oh. Ya. Sepatutnya seorang muslim mempunyai partisipasi semampunya dalam kegiatan ini ya, yaitu kegiatan menyendiri yang dituntunkan dalam syariat Islam. Jika mampu iktikaf yang sempurna 10 hari 10 malam, itu yang utama. Tapi kalau tidak mampu yang sempurna, maka hendaklah ada kontribusi ya, serta peran dalam iktikaf walaupun ya sebentar ya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya untuk berdiam di masjid. Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan menelantarkan pahala orang yang beramal. Bahkan Allah melipat gandakan dengan berlipat-lipat ya. Wallahu yudhaifu liman yasha ya. Oleh karena itu hendaklah berkeinginan kuat agar memiliki waktu, menghabiskan waktu di masjid setiap tahunnya. Cuma 10 hari 10 harinya tepira gitu ya. Ya sebagian kan malam ganjilnya gitu ya, itu juga paling berapa hari ya? 3 sampai 4 hari ya. Itu. Tapi saya nggak akan bahas tentang Lailatul Qadar ya.
Masjid adalah tempatnya malaikat rahmat, kekhusyuan dan kehadiran hati diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Jika masuk ke dalam masjid, maka akan jumpai kenikmatan dan kelapangan hati. Masjid adalah tempat untuk beribadah, tempat para malaikat, tempat turunnya rahmah, dan salah satu rumah Allah. Masjid memiliki banyak keutamaan ya, sehingga sudah sepatutnya seorang muslim punya hubungan dengan masjid ya. Dia tidak harus marbot punya hubungan ya gitu. Hubungan dengan masjid ya, dekat dengan masjid, ada kecenderungan ke masjid lah gitu, kecintaan pada masjid ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jangan hanya kita misalnya ada di antara kita perempuan itu ya, abang-abang sholatnya di bumi lebih utama tak aya kaitan ke masjid. Hati-hati, harus ada kaitan dengan masjid. Itu adalah bentuk jihad ya. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai lupa dengan Allah dan aturan-aturannya. Apabila lupa dengan aturan-aturan Allah, maka dia akan menjadikan lupa dengan diri sendiri. Yang dimaksud dengan lupa dengan dirinya sendiri adalah tidak mengetahui mana manfaat untuk dirinya. Dia tidak menyadari bahwa i'tikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Orang yang lupa dengan dirinya bisa jadi lupa. Bisa jadi dia mengira sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, padahal itu berbahaya. Orang yang lupa dengan dirinya sendiri ini orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu sekian ya penjelasan tentang berlalunya 20 hari terakhir Ramadan. Jam berapa buka? Ya, 10 menit lagi. Baik, untuk besok, nah besok kan terakhir ya. Temanya sudah ini ya, sudah tertera di Facebook sebenarnya ya, tentang bagaimana refleksi rapor amal Ramadan ya. Kita punya laporan nggak? Laporan ke amal Ramadan? Ya kalau punya ya bagus, enggak juga apa-apa sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana konsistensi. Itu berat ya, konsisten itu berat. Istiqomah itu berat. Nanti sebenarnya kan masih berapa hari lagi, sekarang kan ke-20. Berarti udah masih ini kan. Masih ada kesempatan sebenarnya ya. Masih ada kesempatan sampai nanti ya. Terakhir kapan? Ya itu mah kayak lihatnya apakah Sabtu ya, apakah Jumat ya, Jumat atau Sabtu ya, itu Allah alam. Yang pasti maksimalkan untuk ibadah ya, amal soleh berbanyak lagi. Dan nanti kita perjelas ya, supaya ternyata lebih bagus bagaimana kita mengeceknya muhasabah lah minimal. Kalaupun misalnya nggak punya laporan, ya kita muhasabah apa saja yang sudah diamalkan selama Ramadan ini. Jangan sampai kemarin ya itu tidak memperoleh apa-apa. Baik, itu saja dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Dan Allah mudahkan di 10 hari yang terakhir ini ya. Nah itu saja dahulu ya. Dan kita doakan juga memang ada beberapa saudara kita yang sakit ya. Termasuk juga dari pribadi ya. Sebenarnya saya juga kemarin juga
agak kolaps sebenarnya, tapi sekarang udah ada baikan lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah buka dengan madu lebih mending lagi ya gitu. Terus juga buat ibu saya juga ya, terus buat adik saya juga ya, minta doanya agar bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu minkum wa fikum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.